Assalamualaikum Habib, saya hamba Allah dari Depok, Masya Allah. Mohon beri penjelasan tentang tata cara haji yang sahih dan memudahkan bagi kaum perempuan. Terima kasih sebelumnya Habib. Alhamdulillah, mintanya dimudahkan. Innallaha yuridullahu bikumul yusra. Memang Allah ingin kita ini mudah. Allah ingin kita ini mudah, ibadah mudah, hidup mudah, dan mati husnul khatimah dan masuk surga. Inilah tujuan hidup. Jangan kita mempersulit diri sendiri atau mempersulit orang. Ala kulli hal. Untuk perempuan, ketika dia mau haji, jika dia punya suami maka dia harus mencari ridho suaminya. Jika dia tidak punya suami maka dia mencari ridho orang tuanya. Oke. Kemudian yang kedua, tentunya dengan harta yang halal ya. Yang kedua dia carilah jika sama suaminya selesai, sama orang tuanya selesai, atau sama mahramnya, paman, saudara, selesailah dia. Tapi jika dia tidak ada mahram yang bersama dia, maka dia harus bersama-sama perempuan-perempuan thiqat, perempuan yang betul-betul bisa diandalkan ketakwaannya. Gitu. Harus ada, janganlah dia pergi sendirian. Tanpa ada perempuan yang lain yang menemani dia bersama-sama. Walaupun banyak pembahasan ulama tentang safarul mar'ah tanpa mahram, perginya perempuan tanpa mahram, banyak pembahasan ulama. Ada yang keras, ada yang mudah, ya, dan seterusnya. Walhasil, usahakan Anda bersama mahram atau bersama rombongan perempuan thiqat yang bisa Anda andalkan ketakwaannya. Setelah itu berusaha Anda menjauh dari kerumunan laki-laki, ya, kerumunan laki-laki. Walaupun kita tahu ketika tawaf dan ketika sa'i itu sulit untuk dihindari, minimal ketika wukuf di Arafah, ketika di Mina, dan di tempat-tempat yang Anda bisa menghindar dari laki-laki, maka berusahalah untuk menghindar. Untuk perempuan memang ketika ihram dia harus membuka wajahnya. Dia harus membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya. Itu wajib dibuka. Lain dengan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat boleh dibuka. Artinya kalau boleh dibuka maka dia boleh ditutup. Tapi kalau ihram haji atau umrah dia wajib membuka wajahnya di mazhab Imam Syafi'i dan di mazhab yang lain. Naam, maka bagi perempuan yang ada punya wajah cantik, maka di situ disunnahkan atau dihimbau untuk tidak menunjukkan kecantikannya. Bahkan sebagian sampai memberikan seperti henna pacar gitu supaya tidak terlihat cantik. Karena wajah perempuan yang cantik otomatis akan membuat fitnah laki-laki yang melihatnya. Apalagi sekarang yang haji dan umrah ini bukan lelaki soleh semua, ya kan? Banyak yang baru hijrah, banyak yang ikut-ikutan dan seterusnya. Maka berusahalah, bahkan Sayyidatuna Aisyah, beliau punya wajah cantik, gimana harus dibuka wajahnya sehingga beliau menutup wajahnya ketika ada laki-laki, ketika enggak ada laki-laki beliau buka. Dan ini khilaf ulama, apakah masih boleh dam, apakah tidak wajib dam. Walakullah, sampai sebagian mereka yang berhati-hati itu pakai seperti topi gitu. Jadi dia tetap pakai cadar, tapi cadarnya itu tidak menempel ke mukanya, tidak menempel ke kulit mukanya. Dia pakai topi sehingga cadarnya itu jauh dari wajahnya. Dan ini tidak dihitung menutup wajah.
sehingga tidak kena dam, tidak kena denda di situ. Sampai seperti itu mereka mengamalkan. Tapi apakah wajib lakukan seperti itu? Lah. Anda bebas memilih. Yang jelas usahakan wajah Anda tidak menjadi wajah yang fitnah jika dilihat. Ya. Walau hal, hindari kerumunan laki-laki. Usahakan selama sebisa mungkin untuk tidak berdesakan dengan laki-laki, itu lebih afdal dan lebih bagus. Jika ditawaf di lantai dasar, itu sulit bagi perempuan untuk menghindar laki-laki, karena laki-laki waktu ihram terbuka sebagian badannya kan, nggak tertutup, dan itu fitnah bagi perempuan. Fitnah, laki-laki melihat perempuan fitnah, perempuan melihat laki-laki apalagi terbuka sebagian badannya fitnah. Ya kalau sekali bisa menghindar 2 kali, ketika tawaf itu 7 kali tawaf, dan itu tidak waktunya hampir 1 jam karena banyaknya orang. Sa'i juga seperti itu. Maka saran saya, jika Anda perempuan, jangan tawaf di lantai dasar. Anda tawaf di lantai yang kedua atau lantai ketiga. Insya Allah barokahnya tidak kurang. Apalagi Anda menjaga untuk tidak bersentuhan, untuk tidak terlihat dan tidak melihat laki-laki yang lagi tawaf. Otomatis lantai dasar itu yang paling berdesak-desakan. Lantai 2 dan lantai apalagi lantai 3 itu lebih longgar ya. Walaupun ketika musim haji hampir semua itu penuh. Tapi minimal kita lebih menghindar ketika bukan di lantai dasar. Dan untuk perempuan, jangan memaksa mencium Hajar Aswad. Apalagi musim haji ya. Itu tidak mungkin terjadi kecuali Anda memaksa. Apalagi sampai membayar orang. Innalillahi wa inna rajiun. Siapa yang Anda bayar? Perempuan? Enggak ada. Yang dibayar laki-laki. Gimana caranya mengawal dia memeluk perempuan ini? Innalillahi wa inna rajiun. Anda mau mencium Hajar Aswad tapi dipeluk dari belakang oleh laki-laki yang bukan mahram. Dosa Anda jauh lebih besar daripada pahala Anda mencium Hajar Aswad. Dan ini sesuatu hal yang tidak terpuji sama sekali. Apalagi setelah itu membanggakan, saya berhasil cium Hajar Aswad, padahal dipeluk laki-laki dari belakangnya di Masjidil Haram. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan tidak dihimbau ya, dia berdesakan seperti itu sampai menghalalkan segala cara untuk mencium Hajar Aswad. La. Ketika Anda umrah atau ada kesempatan, dan itu sangat sulit sekali didapatkan ya. Yang laki sulit mencium Hajar Aswad, apalagi yang perempuan. Tidak harus Anda cium Hajar Aswad, apalagi sampai berbuat hal-hal yang melanggar syariat Nabi SAW, itu sama sekali tidak terpuji. Walakul hal, hindari kerumunan laki-laki, hindari berdesakan dengan laki-laki, usahakan perbanyak zikir, perbanyak membaca Quran. Untuk di Mekah usahakan khatam Al-Quran, di Arafah banyak doa dan ittihad, di Madinah Munawwarah sallallahu alaihi wasallam perbanyak salawat dan membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara kita yang mau haji dan mau umrah, laki perempuan, Allah permudah insyaallah. Allah jadikan haji mabrur wa sa'yan mashkur.